ada air mengalir. Seperti sungai. Kalau saudara lihat sungai, awalnya sungai itu tidak besar. Kalau saudara pergi ke Kalimantan, lihat sungai itu besar-besar. Tapi mula-mulanya tidak besar. Tapi makin lama makin besar. Nah, di sini kita membaca dalam ayat yang ketiga bahwa sedang orang itu, ada orang yang memegang tali pengukur. Orang memegang tali pengukur. Jadi ada tali, ini bukan tali rafia, tapi ada tali yang tidak tahu dari apa. Lalu dia pegang tali itu untuk mengukur apa yang diukur. Saudara-saudara, ini sungai inilah yang akan diukur. Sungai ini keluar dari bait Allah. Ini bicara kalau bait Allah adalah tempat Allah tinggal. Nah, air yang keluar dari bait Allah itu bukan air biasa, tapi itu air keluar dari bait suci, dari tahtanya Allah. Artinya air itu air suci. Dalam kitab Nabi Yeskel kita tidak baca bagaimana air ini. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 22, di sana kita membaca bahwa air itu, air yang keluar dari bait Allah itu jernih seperti kristal, bersih sekali. Nah, itu air, ada air yang memberi kehidupan. Dan memang sebagai manusia kita semua perlu air. Seringkali sekarang kita membaca tentang ada daerah-daerah yang sudah mulai kering. Sawah-sawah kurang air. Padi nggak bisa bertumbuh. Kedelai nggak bisa bertumbuh. Apalagi yang saudara baca dalam Quran. Sebab banyak yang kering-kering. Manusia pun kalau sudah tidak ada air minum yang kering, yang bersih, kita tidak bisa hidup. Kita perlu air bersih. Minggu lalu saya melihat di sini juga di gereja ini air di kamar mandi. Waduh, saya bilang ini coklat atau apa nih? Kayak coklat. Tapi tadi saya lihat, udah putih, enak kelihatan bersih. Senang kelihatan bersih. Nah, air ini air yang bersih. Ini bicara tentang, kalau bersih bicara tentang sesuatu yang suci. Air bersih mengalir. Ini bicara tentang Roh Kudus. Kita tahu ada Allah, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Nah, lalu dikatakan sini, orang itu membawa tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku, Nabi Yeskel, masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Air mengalir seperti sungai. Tetapi Yeskel, Nabi, seorang yang badannya ya besarlah, pasti lebih besar dari saya. Saya kan orang Indonesia. Itu karena orang Yahudi itu biasanya lebih tinggi. Lihat aja saudara-saudara ke sana. Kalau mau pergi ke sana. Jadi kita lihat sana, air itu mengalir. Lalu diukur 1000 hasta. Nanti kita baca kedua kali dia ukur lagi 1000 hasta. Lalu ketiga kali dia 1000 hasta lagi. Akhirnya keempat kali 1000 hasta lagi. Jadi seluruhnya berapa hasta? 4000. 4000 hasta sama dengan 4000 tahun. Begitu pelajaran Alkitab. 1000 hasta, 1000 tahun. 4000 hasta, 4000 tahun. Dari mana itu 4000 tahun dihitungnya? Ujungnya di mana? Ada mulanya, ada akhirnya. Nah, kita tahu bahwa 4000 tahun itu adalah dari zaman
Bapak Ibrahim, Bapak Abraham, sampai datangnya Yesus kembali sebagai Raja segala raja. Itu adalah 4.000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus, tahun Masehi 2000. Dari Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali 2000 tahun lagi. Itu seluruhnya 4.000 tahun. Akhirnya itulah hari kiamat. Waktu Yesus datang sebagai Raja segala raja. Nah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi mulai dari zamannya Abraham sampai dengan Tuhan Yesus hari kiamat datang. Itu yang menarik. 1000 hasta diukur. Dia jalan 1000 hasta, 1000 kaki, 1000 stop. Lalu dikatakan air yang mengalir itu waktu sudah jalan 1000 hasta, airnya Yeskiel disuruh masuk ke dalam air itu. Kalau masuk dalam sungai, apa yang masuk duluan? Kalau saudara ada lihat air, apa yang masuk duluan? Kaki dong ya, kaki.